Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Oh iya, minggu ini minggu pertama masuk sekolah ya. Yeay, selamat ya. Walaupun kita sekolah di rumah, ibadah di rumah, kita harus tetap semangat. Kita berdoa sama-sama supaya keadaannya cepat berangsur-angsur membaik. Terus kita bisa sekolah minggu bareng-bareng lagi di gereja. Nah, sekarang kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Untuk memulai sekolah minggu hari ini, kakak ajak adik-adik untuk nyanyi yuk. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Love is like a sunshine, raining down upon us. Love is like a golden crown. Let us come together, praise the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sekali lagi yuk. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Love is like a sunshine, raining down upon us. Love is like a golden crown. Let us come together, praise the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Kita mau doa buka sambil menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah telah Kau berikan pada hari ini. Kami mau sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan dari sekolah minggu hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak pengen tanya, adik-adik pernah gak sih merasa gak mampu, terus gak sanggup, gak bisa melakukan sesuatu? Pasti pernah ya, Kamel juga pernah kok. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam situasi apapun. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong buat kita. Nah, yuk adik-adik kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siap-siap sambil menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Langkahku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali kakak pagi hari ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bahagia dan sehat-sehat selalu. Nah, kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan bersama kakak-kakak yang lain. Nah, sekarang tiba waktunya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, disiapkan Alkitabnya. Sudah dipegang semua Alkitabnya adik-adik? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mohon pertolongan Tuhan kepada kita agar kita bisa mengerti
apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang kita baca pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui firman yang kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Baik. Sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Sudah ketemu semua ya, adik-adik? Oke, Kak Vina akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik boleh menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Kakak bacakan ya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduk beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu,
tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, sebelum kakak lanjut bercerita, kakak mau nanya nih adik-adik, apa yang adik-adik rasakan kalau ada tamu yang datang ke rumah kalian? Misalnya oma opa kalian datang, atau om tante kalian datang, atau sepupu kalian datang ke rumah kalian, main ke rumah kalian. Apa sih yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik merasa senang karena mereka datang berkunjung ke tempat adik-adik? Atau adik-adik merasa terganggu, merasa tidak suka? Karena mungkin aja kalau sepupunya datang misalnya ya, nanti mainanku direcokin nih sama dia gitu ya. Atau mungkin kalau oma-opanya datang, kalian lagi mau santai-santai, nanti disuruh-suruh sama opa-omanya untuk nemenin mereka ngobrol dan sebagainya. Nah, atau adik-adik merasa senang karena kalau opa-oma atau om tante datang ke rumah kalian, kalian mendapat oleh-oleh gitu ya. Atau kalau sepupu-sepupu kalian datang, kalian merasa senang karena bisa main sama-sama nih, bisa main bareng-bareng, jadi seru, jadi rame di rumahnya. Nah, apa yang adik-adik rasakan? Nah, hari ini kita mau belajar dari Bapak Abraham, bagaimana Bapak Abraham menyambut tamu-tamunya yang datang ke rumahnya. Nah, dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diceritakan bahwa ada 3 orang tamu yang datang ke rumah Bapak Abraham. 3 orang tamu itu bukan orang yang dikenal oleh Bapak Abraham. Bukan temannya, bukan saudaranya. Tapi mereka adalah orang asing yang datang ke tempat Bapak Abraham. Apa yang dilakukan Bapak Abraham adik-adik? Ya, Bapak Abraham menyambut tamu-tamunya dengan penuh sukacita. Dia bahkan menyambut tamu-tamunya sampai bersujud di depan tamu-tamunya adik-adik. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa Bapak Abraham sangat menghormati kedatangan tamu-tamunya. Dia merasa hormat kepada tamu-tamunya. Kemudian dia mempersilakan tamu-tamunya untuk singgah, untuk duduk, mampir ke rumahnya, untuk beristirahat di rumahnya. Dan ia menyiapkan hidangan yang enak-enak buat tamu-tamunya. Dia kembali ke kemahnya mencari istrinya, Ibu Sarah, untuk meminta istrinya menyiapkan roti, susu, dan makanan yang enak-enak untuk para tamunya. Ia juga mengambil lembu sapinya yang paling bagus, yang paling empuk dagingnya untuk dimasak menjadi makanan yang sangat lezat untuk diberikan kepada tamu-tamunya, untuk dinikmati oleh tamu-tamunya. Setelah semua hidangan itu siap, dibawalah oleh Bapak Abraham kepada tamu-tamunya, dan tamu-tamunya menikmati makanan itu dengan penuh sukacita. Bapak Abraham pun penuh sukacita menyambut dan memberikan hidangan yang lezat itu kepada tamu-tamunya. Nah adik-adik, ternyata tamu-tamu yang datang itu bukan tamu-tamu biasa. Tamu-tamu yang datang itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang datang membawa kabar sukacita kepada Bapak Abraham. Membawa kabar yang mengingatkan Bapak Abraham bahwa Tuhan Allah berjanji kepada Bapak Abraham akan memberikan keturunan. Tamu-tamunya diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan Bapak Abraham kembali bahwa Allah memegang janjinya kepada Abraham. Tuhan Allah akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Itu janji Tuhan kepada Bapak Abraham pada waktu itu. Nah, pada saat tamu-tamunya itu datang ke rumah Bapak Abraham, ke kemah Bapak Abraham, pada waktu itu Bapak Abraham berumur 99 tahun adik-adik. Dan Ibu Sarah berumur 89 tahun.
udah tua banget ya adik-adik ya. Mereka udah tua banget, udah kayak kakek nenek kita kali ya mereka ya. Tapi sampai dengan saat itu kan mereka belum punya keturunan. Mereka belum punya anak. Mereka masih menunggu-nunggu. Kapan nih akan dikasih anak, akan dikasih keturunan sama Tuhan. Nah, Tuhan mengutus orang-orang itu untuk mengingatkan Bapak Abraham dan istrinya, Ibu Sarah, bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan memberikan keturunan. Tetapi pada waktu itu Ibu Sarah yang ada di dalam kemah mendengarkan pembicaraan mereka dan tertawa dalam hatinya. Mana mungkin ya aku punya anak, kan aku udah tua, kata Ibu Sarah begitu ya. Suamiku Bapak Abraham juga udah tua, mana mungkin kami bisa punya anak, katanya gitu kan. Nah, Ibu Sarah nggak yakin adik-adik. Mustahil deh kayaknya, nggak mungkin lah, udah tua kami ini gitu, nggak mungkin punya anak lagi gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi? Tamu-tamunya itu mendengarkan apa yang dikatakan Ibu Sarah dalam hatinya. Mereka kemudian menegur Ibu Sarah dan menanyakan, Sarah, kenapa kamu tertawa? Katanya gitu. Terus, apakah menurut kamu ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Gitu kan? Tahun depan, pada waktu seperti ini, kami akan datang kembali dan kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ibu Sarah takutan adik-adik dan berkata, aku tidak tertawa, katanya gitu. Tapi tamunya mengatakan, tidak, kamu tertawa, katanya. Nah, itu reaksi Ibu Sarah ya, dia merasa tidak percaya, dia merasa tidak yakin, dia merasa, nggak mungkin, aku sudah tua, suamiku sudah tua, tidak mungkin kami bisa punya anak. Tetapi Bapak Abraham mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan tamu-tamunya tadi dan menyimpannya di dalam hati. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari bacaan Alkitab kita hari ini? Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini mau berkata, mau mengingatkan kita adik-adik agar apa? Ada dua hal yang Tuhan mau katakan kepada adik-adik dan kakak melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Bapak Abraham dalam menyambut tamu-tamunya. Bapak Abraham begitu ramah kepada orang yang datang kepadanya. Bapak Abraham begitu ramah menyambut tamu-tamunya. Nah, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, kepada adik-adik dan kakak, agar kita pun bersikap ramah kepada orang-orang yang datang kepada kita. Orang-orang yang mungkin datang ke rumah kita. Orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, karena bisa saja orang-orang yang datang kepada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, untuk menolong adik-adik dan kakak. Misalnya kalau ada oma opanya datang atau om tante atau sepupu yang datang itu, kita jangan langsung merasa tidak suka atau bete atau merasa ngeselin ntar gitu ya. Tapi kita harus menyambut mereka dengan penuh sukacita karena mereka itu orang-orang yang Tuhan kirimkan buat kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk membantu kita. Apa saja gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita juga tidak berhati-hati kalau misalnya kita bertemu dengan orang asing gitu ya adik-adik ya. Kita tetap harus berhati-hati, tetapi tidak boleh mempunyai prasangka buruk atau berpikiran jelek kepada orang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi bacaan kita hari ini mengajarkan kita yang pertama untuk kita bersikap ramah kepada orang lain. Bersikap ramah dan tidak berprasangka buruk, berprasangka yang tidak baik kepada orang lain. Karena bisa saja orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang datang ke rumah kita, ke orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang
diutus Tuhan, dipakai Tuhan untuk menolong kita. Nah, yang kedua adalah apa yang kita bisa pelajari dari cerita Alkitab kita pada pagi hari ini adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang merasa sudah sangat tua dan merasa tidak mungkin punya keturunan, ternyata tetap diberi oleh Tuhan seorang anak. Nah, kalau Tuhan sudah menghendaki, apapun bisa terjadi. Begitu juga dengan kita adik-adik. Nah, misalnya adik-adik nih, yang lagi kalian kan baru mulai sekolah lagi ya, tahun ajaran yang baru. Kalian berada di kelas yang baru, kalian berjumpa dengan guru baru, mungkin juga adik-adik yang sekolahnya muridnya banyak, mungkin temannya dicampur gitu ya, teman dari kelas lain bergabung gitu, saling bergabung gitu, jadi bertemu lagi dengan teman-teman baru. Mungkin kalian merasa takut, merasa khawatir, aduh kayaknya nggak enak nih di kelas yang baru, kayaknya aku nggak mungkin deh bisa ngikuti pelajaran yang di kelas baru nih, pasti susah nih pelajarannya, pasti nggak enak nih teman-temannya nih, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa main sama teman-teman yang baru nih, nggak enak nih, susah. Nah, kita tidak boleh merasa seperti itu. Kita harus yakin dan percaya bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan. Sepanjang adik-adik mau berusaha, mau terus berdoa, tidak ada yang tidak mungkin. Ya adik-adik ya, Tuhan pasti akan menolong. Begitu juga dengan adik-adik dalam belajar, misalnya di sekolah yang baru atau di kelas yang baru gitu ya. Harus menyesuaikan diri, harus bertemu dengan guru baru misalnya. Tidak mungkin adik-adik tidak bisa mengikuti. Semuanya itu mungkin bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan sepanjang kita mau meminta pertolongan Tuhan dan mau berusaha. Pelajaran yang sulit menjadi bisa kita kerjakan kalau kita mau minta pertolongan Tuhan dan kita mau berusaha. Ya. Nah, ini dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita untuk bersikap ramah kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tetap kita harus waspada pada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Berhati-hati boleh, tetapi tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh berpikiran yang tidak baik kepada orang lain. Yang kedua adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa Tuhan lakukan. Segala sesuatu bisa adik-adik lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk tidak dapat adik-adik lakukan. Semuanya bisa adik-adik lakukan dengan pertolongan Tuhan. Asalkan adik-adik misalnya mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tetap berdoa minta pertolongan Tuhan. Ya. Jadi itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan kepada kita mengatakan agar kita selalu bersikap ramah kepada orang lain dan selalu yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Bila Tuhan sudah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Tetapi ingat adik-adik, bukan berarti kita, adik-adik dan kakak, bisa memaksakan apa yang kita mau. Ya misalnya kita meyakini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kita maksa Tuhan, Tuhan aku mau dapat nilai bagus nih, tapi aku nggak mau belajar. Kan semuanya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi kasih aku nilai bagus Tuhan, tapi aku nggak mau belajar. Nah itu Tuhan nggak mau seperti itu. Kita tidak boleh memaksa Tuhan. Kita yakin tidak ada yang mustahil, tetapi kita harus mau berusaha. Di samping kita berdoa minta pertolongan Tuhan, kita juga harus mau berusaha. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita pada pagi hari ini. Semoga cerita pagi hari ini bisa menolong adik-adik, mengingatkan adik-adik untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari sekolah ke depan, untuk bisa juga bersikap ramah kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, sampai di sini cerita kita, sampai di sini pertemuan adik-adik dengan Kak Vina pagi hari ini. Kita bertemu kembali di lain waktu. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa.
adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan di sebuah amplop dan amplopnya bisa dibawa ke gereja ketika kita sudah beribadah seperti biasa lagi. Yuk adik-adik, kita angkat pujian. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan dapat menerimanya. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita apa yang sudah adik-adik dapat hari ini? Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang besar, yang mampu memimpin kita keluar dari masalah kita. Nah, kita angkat pujian yuk. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah bisa sekolah minggu. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa